Oke, aku mulai ya. Sebelumnya mohon maaf dulu ya kalau aku nggak bisa on cam, soalnya kalau aku on cam nanti ini nggak ngangkat sinyalnya gitu. Sebelumnya suaraku kedengaran jelas di kalian? Ismi, Azla, Maika. Kedengeran. Oke, aku mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, gimana nih kabarnya Maika, Ki, Azla, sama Ismi? Gimana nih kabarnya? Sehat? Sehat. Sehat, Kak. Oh, alhamdulillah. Oke. Nah, semoga kalian di 90 menit ke depan bakal bersama saya. Kita mau bahas nggak belajar sih, nggak bakal belajar kita hari ini. Tapi kita apa ya? Bersenang-senang dengan sesuatu yang akrab sama kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Tapi bukan dalam bahasa sehari-hari yang kita pakai bahasa Indonesia, tapi pakai bahasa Inggris gitu ya. Materinya pun ini loh deket banget sama apa yang kita lihat di kehidupan kita. Apa itu? Nah, sebelumnya aku mau share screen dulu ke kalian. Sebelumnya layar aku kelihatan. Halo? Layar hitam gitu ya, Kak? Oke, udah. Udah kelihatan? Halo? Iya, Kak, kelihatan, Kak. Oke, aku mulai ya. Kalau gitu, jadi hari ini kita mau bahas tentang procedural text. Nah, di di SMP kalian, di sekolah kalian, materi bahasa Inggrisnya udah sampai mana? Udah sampai procedural text atau belum? Ini Halo? tentang procedural text ini tentang apa? Soalnya agak lupa-lupa gitu. Takutnya Ya. udah belum gitu, lupa. Oh, lupa gitu. Tapi kalau di em, kayaknya belum ya. Tapi kalau di kelas 8 udah pernah belum sih kalian procedural text? Boleh kasih tahu contohnya nggak, Kak? Tentang cara membuat nasi goreng, cara menyalakan televisi gitu. Udah Oh, pernah? udah. Kayak kelas 7 tuh kelas 8 ya. Lupa. Nah, cuman mungkin di kelas 7 atau kelas 8 kalian masih tentang percakapan sehari-harinya gitu. Kayak belum benar-benar ke teksnya yang lebih kompleks belum. Nah, jadi di kelas 9 ini sebenarnya materi bahasa Inggrisnya itu kayak review materi bahasa Inggris kalian dari kelas 7 dan 8. Cuman bentuk teksnya itu lebih agak sulit. Tingkat kesulitannya tingkat kesulitan soalnya itu lebih tinggi lah daripada kelas 7 atau kelas 8 kalian. Gitu aja sih. Lebih banyak ke teks aja. Kayak tipe-tipe bacaan nanti gitu. Di ujian sekolah pun ya selain apa ya kayak bentuk conversation percakapan, nah nanti itu lebih banyak tuh soal yang ngasih kalian suruh baca terus beberapa soal dari teks bacaan itu gitu ya. Oke, sejauh ini suara aku masih jelas ya. Masih, Kak. Oke. Nah, procedural text atau bahasa Indonesianya teks prosedur. Nah, kalau prosedur itu kan kayak apa ya? Kayak langkah-langkah melakukan sesuatu, membuat sesuatu kayak gitu ya. Nah, ini tulisannya kelihatan jelas ya di sini ya. Prosedur teks adalah prosedur teks, procedure ya. Bacanya itu procedure text adalah genre dari sebuah tulisan yang menunjukkan bagaimana cara membuat sesuatu gitu atau cara melakukan sesuatu dengan berurutan. Jadi langkah-langkahnya tuh berurutan. Kayak misalnya kalian menanak nasi kan kayak ya kalian dari siapin berasnya, udah punya magicomnya gitu kan, cuci berasnya, terus sampai bersih, terus dikasih air seberapa gitu kan, masukin tadi itu berasnya ke magicom, nyalain,
Jangan lupa dipencet tombol cooknya gitu kan. Nah, tunggu beberapa saat sampai matang kayak gitu ya. Jangan kalian langsung ya nggak berurutan, kayak misalnya nasi nggak usah pakai air, nggak usah dicuci dulu langsung masukin, kan jadinya apa, gagal gitu kan. Cara buat nasi apa ya, nasi matang, masak nasinya gagal gitu. Yang ada apa ya, jadi bukan popcorn ya, pop rice. Karena kering terus meletup-letup di Magicom gitu. Nah, di sini jadi harus berurutan atau step by step. Nah, tujuan dari procedure text itu apa? Memberikan petunjuk. Jadi buat petunjuk kita nih apa, cara melakukan sesuatu melalui tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang runtut. Runtut itu apa? Ya urut, berurutan gitu aja. Nah, strukturnya gimana, Kak? Nah, jadi setiap teks itu punya struktur gitu. Kayak kalau kalian di kelas 8, kalau nggak salah itu udah pernah belajar teks deskripsi. Jadi kalian mendeskripsikan benda, tempat, atau seseorang, itu ada strukturnya gitu kan. Nah, structure gitu, ada strukturnya. Nah, yang pertama itu ada aim atau goal. Nah, aim atau goal ini apa sih? Tujuan dari procedure text. Jadi, harus goreng. Teks ini adalah cara cara-cara menyalakan televisi. Nggak harus ditulis tujuan. Tes tes. Kamela, suara aku kedengeran? Kedengeran, Kak. Oke, kok pada diam aja. Takutnya ini, soalnya di aku tadi ada notif connection unstable, nggak stabil gitu. Takutnya tiba-tiba suara aku hilang, terus pada diem aja, aku takut. Oke, sorry ya. Nah, jadi untuk procedure text ini tadi ya, yang pertama strukturnya itu ada judul, ada goal ya. Nah, goalnya itu bisa apa, berupa judul atau deskripsi, misalnya kayak cerita gitu ya. Jadi soal cerita, tapi itu tuh sebenarnya procedure kayak gini. Pada hari Minggu, Ani dan ibunya membuat kue kukus di rumahnya. Nah, pertama-tama Ani menyiapkan bahan berupa tepung terigu 500 gram, 2 butir telur, gula pasir, kemudian ada ragi, kemudian Rani membuat adonan dengan mencampur air ke dalam sebuah wadah, terus dibiarkan selama 30 menit. Kemudian dikukus di dalam oven kayak gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya apa ya? Sebenarnya itu procedure text, tapi dibuat menjadi sebuah soal cerita gitu ya. Nah, jadi aim atau goal-nya itu nggak harus berupa judul, tapi bisa juga deskripsi kayak tadi. Jadi di awal aim atau goal-nya apa? Oh, membuat kue kukus. Cara membuat kue kukus, cuman dilakukan oleh siapa? Ani sama ibunya kayak gitu. Nah, kemudian structure yang selanjutnya itu ada materials atau bahan-bahan. Material ya, bukan toko material yang jual batu bata, nggak selalu ya. Jadi material di sini artinya adalah bahan atau alat gitu ya. Nah, atau biasanya ingredients gitu ya. Bagian ini memuat daftar bahan atau alat untuk menyelesaikan procedure text tersebut. Namun tidak semua procedure text membutuhkan material gitu ya. Nah, nanti ada contohnya kayak misalnya kalian cara menyalakan televisi. Ada nggak alat dan bahannya? Misalnya pakai pisau nyalain televisi kan enggak ya. Tapi ya cukup langkah-langkah aja gitu. Yang penting kalian udah punya televisi gitu aja kan cukup ya sebenarnya. Nah, jadi nggak harus ada material pendukung kayak membuat kue, masak apa, nggak harus.
Nah, jadi nggak semua procedure text membutuhkan materials gitu. Nah, sampai sini Cun ya, paham maksudnya? Halo, halo, Azla bisa dipahami Azla? Devina bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, next ya. Nah, kemudian struktur yang selanjutnya itu ada apa? Steps atau langkah-langkah. Jadi setelah ada tujuannya itu mau buat apa, disiapkan bahannya. Nah, terus apa? Ya kita buatlah apa yang mau kita buat, apa yang mau kita lakukan gitu kan, sesuai tujuan itu tadi. Bahannya kan udah disiapin kayak gitu. Nah, bagian steps langkah-langkah ini tadi ya isinya apa? Langkah-langkah, urutan cara-caranya gitu ya yang dilakukan secara berurutan. Steps ini harus dilakukan agar tujuan yang diutarakan atau disampaikan pada bagian aim atau goal tercapai gitu. Jadi langkah-langkahnya ini dibuat biar apa sih tujuannya tadi, tujuan atau aim-nya ini tadi tercapai gitu kan. Jangan sampai kalian mau menyalakan enggak, kalian mau buat nasi goreng tapi kalian langkah-langkahnya itu kayak mau bikin apa ya, nasi liwet kan jadi nggak cocok gitu kan. Jadi harus sesuai gitu kan langkah-langkahnya sama biar tujuannya tercapai gitu. Sampai sini bisa dipahami? Halo, tes. Suara aku kedengeran, bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, next ya. Nah, selanjutnya, nah ini tadi sempat aku singgung. Ada 3 jenis procedure text yang tidak perlu pakai material atau alat-alat. Apa tuh? Yang pertama, ada procedure text yang menjelaskan bagaimana melakukan suatu instruksi secara manual atau bagaimana sesuatu dapat bekerja. Jadi misalnya, how to use television, bagaimana menggunakan televisi. Ya udah cukup aja kalian colokin ini ya, colokannya itu ke stop kontak gitu kan, stekernya ke stop kontak, terus nyalakan tombol power. Kalau mau pindah channel tinggal ya pencet tombol channelnya, mau ke channel berapa. Kalau mau matiin, ya udah tinggal dimatiin tombol powernya gitu aja. Nah itu kan nggak perlu apa ya, nggak perlu material gitu ya. Terus bagaimana menggunakan kulkas, udah cukup colokin aja itu steker ke stop kontak, kulkasnya dingin, masukin bahan apa yang mau dimasukin ke kulkas gitu. Atau bagaimana menggunakan telepon, ya pakai sesuai aja buku buatnya kan gitu. Nah, dan sebagainya. Kemudian procedure text yang menjelaskan peraturan dari bagaimana, di misalnya flight safety rules. Kalau kalian pernah nonton film atau misalnya udah naik pernah ya, misalnya naik pesawat, itu kan ada aturan keamanan penerbangan. Jadi misalnya pramugarinya biasanya ngejelasin kalau keadaan darurat ya tinggal ini tiup ini ya, jangan panik yang pertama. Terus kalian harus menghirup ini ya, kantong oksigen sambil dipakai pelampungnya gitu kan. Nah, itu kan nggak perlu material atau alat-alat tertentu gitu. Jadi itu ya kegiatan cara-cara atau bagaimana melakukan kegiatan gitu. Nah, itu nggak perlu pakai material. Terus video game rules, aturan bermain game ya, itu nggak perlu material gitu kan. Jadi ya cukup langkah-langkahnya aja gitu. Nah, selanjutnya procedure text yang mengajarkan manusia tentang kehidupan atau yang berhubungan dengan sifat kebiasaan manusia. Contohnya, how to be happy. Nah, bagaimana menjadi bahagia gitu kan. Nah, ini kan mengajarkan manusia tentang kehidupan, nah atau sifat gitu kan, atau kebiasaan manusia. Nah,
bagaimana menjadi bahagia itu kan cukup langkah-langkahnya aja, nggak perlu bahan gitu kan, nggak perlu misalnya siapkan uang 1 miliar ya kali ya, mungkin uang 1 miliar bisa bikin bahagia gitu kan, tapi nggak tentu gitu kan, apa yang bisa membuat orang bahagia kan beda-beda gitu kan. Nah, terus how to be useful for someone. Nah, bagaimana menjadi bermanfaat untuk seseorang gitu kan. Nah, ini ya cukup langkah-langkahnya aja gitu kan. Misalnya dengan membantu seseorang ketika membutuhkan, terus ketika teman meminta tolong kita itu ya langsung menolongnya gitu kan dengan senang hati gitu kan. Nah, itu kan nggak perlu ada apa ya, alat-alat yang siapkan apa gitu, nggak perlu. Terus atau misalnya nih, how to get a new friend, bagaimana cara mendapatkan teman baru. Nah, ini juga nggak perlu material atau alat-alat tertentu kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Kak. Oke, kalau tidak ada, aku coba lanjutkan ya. Atau ada yang mau dicatat dari tadi sampai sini? Nggak apa-apa, kalau emang mau mencatat, aku kasih waktu buat mencatat. Aku udah nyatet, Kak. Oh, udah nyatat. SS kali ya mungkin. Cepet banget nyatatnya. Oke, next. Ciri-ciri procedure text. Jadi, gimana sih kita bisa tahu itu procedure text atau bukan gitu kan? Misalnya kalian nanti di soal gitu kan, dipaparin teksnya kayaknya panjang, kita bingung nih, ini teks apa gitu kan. Berarti kita harus tahu nih, ini tuh ciri-cirinya procedure text kayak apa gitu. Nah, yang pertama menggunakan pola kalimat perintah imperatif. Jadi kalimatnya perintah, misalnya cut the banana into pieces, potong pisangnya menjadi beberapa bagian. Nah, potong. Nah, sebenarnya ini kan kata kerja ya, potong. Tapi kalau di depan, dia itu menjadi kalimat perintah gitu kan. Terus ini, don't mix the coconut milk with water. Nah, jadi jangan campurkan santan kelapa dengan air. Nah, ini kan juga kalimat perintah atau larangan juga ya, imperatif. Nah, atau ini, had the water for 5 minutes. Nah, hangatkan air selama 5 menit gitu kan. Jadi ini juga kalimat perintah kalau di depan ya. Mungkin had itu kan verb ya, dia itu kata kerja. Tapi kalau di depan jadi kalimat imperatif gitu. Nah, kemudian apalagi cirinya nih? Menggunakan action verb. Nah, jadi kata kerja aktif. Misalnya crack itu kan retak gitu kan. Chop potong gitu kan. Cut juga potong gitu kan. Kalau chop itu lebih ke potong yang cacah gitu ya. Kayak dicincang. Tapi kalau cut ya ya potong aja biasa gitu. Kalau slice iris, potong yang diiris gitu kan. Beda-beda. Nah, terus head itu ya hangatkan gitu kan. Jadi bentuk kalimat kata kerjanya ya aktif gitu. Terus gimana? Menggunakan sequence adverbs seperti jadi apa ya, kata adverb ya. Jadi ini ya kayak first, second yang berurutan gitu kan. Pertama, kedua, next, then gitu kan. Lalu dan akhirnya atau sedangkan. Nah, ini sequence adverbs gitu. Nah, jadi biasanya untuk menyalakan televisi pertama-tama ini ya, sambungkan steker pada stop kontak. Lalu, nah kan berarti ada urutannya ya. Nah urutannya itu biasanya pakai ini nih, first, second, next, then, finally, while, dan sebagainya. Nah kemudian ada apa? Menggunakan adverbials atau kata keterangan. Nah untuk menyatakan rincinya waktu, misal dan tempat, misalnya for cook the mixture for 1 hour. Nah masak campurannya selama 1 jam. Nah, berarti ini lebih rinci gitu. Ada keterangan waktunya.
Nah, atau boil the water for 15 minutes. Nah, ini juga ada keterangan waktunya selama berapa gitu kan. Kalau boil the water doang, aduh, sampai mendidih gitu kan, atau sampai airnya habis gitu kan nggak jelas. Jadi harus ada rentang waktunya gitu, secara detail atau rinci. Nah, crack the egg into the bowl. Nah, jadi nggak cuma kita crack the egg gitu kan ya. Nah, kalau cuma pecahkan telurnya, nggak tahu. Jadi telurnya belepotan kemana-mana. Tapi diletakkan kemana? Oh, ditaruh di mangkok kayak gitu. Jadi jelas gitu. Karena apa? Harus ada kata keterangan tempat dan waktu tadi. Nah, terus bentuk kalimatnya apa? Kan kalian udah belajar tipe-tipe kalimat ya, belajar tenses udah berapa. Nah, kalimat tipe tenses yang dipakai di procedure text ini biasanya apa? Simple present tense. Jadi sederhana banget. Ya tipe kalimat present tense gitu ya. Jadi tipe kalimat umum sekarang kayak gitu. Karena ya bisa dilakukan kapan aja gitu kan, saat itu juga pun juga bisa. Nah, oke, nyampe ciri-ciri procedure text ini udah bisa dipahami atau masih ada yang mau ditanyain? Kak, Halo. Kak, bisa diulang nggak? Itu Iya. maksudnya bisa diulang juga. Kasih materi-materi sebelumnya ditampilin aja, kan aku baru gabung. Yang bagian mana nih? Yang dari pertama aja. Waduh, jauh banget. Teman-temannya udah jauh nih. Nih, dari sini. Jadi kita tadi udah, aku review dulu kali ya. Nah, jadi hari ini, today, kita udah belajar procedure text gitu ya, text prosedur. Nah, jadi ini tuh tipe teks yang apa? Menjelaskan bagaimana cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu secara berurutan, step by step gitu ya. Jadi harus urut, nggak boleh apa ya, melompat-lompat, harus berurutan gitu ya. Nah, strukturnya gimana nih teksnya? Jadi ada goals atau tujuannya. Nah, ini nggak harus selalu teks ini bertujuan membuat nasi goreng, enggak ya, tapi bisa aja berupa cuman judul atau deskripsi kayak yang udah aku jelasin tadi. Kayak kalimat cerita, Ani dan ibunya membuat kue pada hari Minggu. Mereka menyiapkan bahan dan sebagainya. Nah, jadi bisa berupa deskripsi. Atau, nah, selanjutnya strukturnya apa? Materials. Jadi ada alat dan bahan. Tapi nggak semua procedure text butuh materials. Karena apa? Kayak nyalain televisi. Nah, itu nggak perlu materials. Nah, terus ada strukturnya, ada steps. Ada langkah-langkahnya gitu ya. Jadi langkah-langkahnya ini harus berurutan tadi. Nggak boleh lompat-lompat, mencolong-mencolong, apa ya, mencolong-mencolong, ya lompat-lompat gitulah ya. Nah, itu biar apa sih berurutan ya, supaya tujuannya tercapai gitu ya. Kalau kalian mau masak nasi, nggak dicuci, nggak dikasih air dulu, yang ada kayak kalian kayak bikin pop rice gitu ya. Bukan popcorn ya, kayak popcorn gitu ya, tapi pop rice gitu. Karena kalian salah gitu langkah-langkahnya, gitu aja. Nah, ini contoh-contoh dari text procedures yang procedure text, yang nggak perlu materials gitu. Kayak cara membuat, bagaimana cara bahagia, bagaimana mendapatkan teman baru gitu kan. Kan nggak perlu alat-alat dan bahan gitu kan. Nah, terus nih ciri-cirinya tadi ya, kayak pakai kalimat perintah, terus pakai kata kerja aktif, terus pakai kata keterangan yang berupa urutan gitu ya. Terus ini pakai simple present tense gitu. Nah, ini nih contohnya, how to make fried rice gitu ya. Nah, nih berarti ini apa? Goals-nya apa? Goals-nya. Berarti aim atau goals-nya apa? Aku mau nanya Azla. Aim atau goals-nya apa nih? Halo Azla.
Tes suara aku kedengeran? Kedengeran Kak, kedengeran. Oke. Nah, Azla, apa nih aim atau goals-nya dari teks ini? Menurut kamu apa nih? Halo, Azla? Oke, Azla, mungkin pemalu ya, Azla. Nggak usah takut salah, karena salah pun di sini nggak dinilai ya. Karena di sini kalian Mungkin belajar. laptopnya lagi error kali, Kak. Iya. Oke. Davina, menurut Davina ini aim atau goals-nya atau tujuannya itu apa? How to make fried rice? Oke, jadi how to make a fried rice bisa. Nah, kemudian ini ingredients. Nah, ini berarti masuk structure yang kedua tadi, materials gitu kan. Nah, ini 2 cloves of garlic, 2 siung bawang putih. Nah, 2 onions, 2 bawang merah, an egg, sebutir telur, terus ada 1 tablespoon of vegetable oil, jadi 1 sendok minyak goreng gitu kan ya, minyak sayur, vegetable kan sayur kan, minyak sayur sebenarnya. Nah, a plate of rice, sepiring nasi, terus ada garam gitu kan. Nah, steps-nya gimana? First, nah ini nih, first ini berarti apa tadi? Sequence adverb gitu ya. Kata keterangan apa ya? Sequence tuh kayak berurutan gitu lah ya. Nah, chop garlic, nah potong potong-potong kecil, bawang putih, and onions, nah dan bawang merah into the small pieces. Nah, menjadi bagian kecil gitu kan. Nah, second, kedua, nah berarti ini urutannya. Tadi yang pertama itu suruh motong bawang merah, bawang putih. Nah, yang kedua apa? Panaskan minyak sayur tadi ke wajan atau penggorengan. Nah, third, ketiga, nah put, nah berarti apa? Masukkan atau letakkan the chopped garlic. Nah, apa berarti? Potongan bawang putih dan bawang merah. Nah, ke dalam apa? Minyak sayur yang panas tadi. Nah, fourth, keempat urutannya, add an egg berarti tambahkan sebutir telur, sorry. Nah, into the pan, nah berarti ke dalam wajan tadi, dan apa? Stir them, aduk mereka. Mereka di sini itu siapa sih sebenarnya? Sebenarnya ya bahan-bahan tadi ya, bawang merah, bawang putih gitu kan, sama telur ini tadi diaduk bareng. Nah, kelima apa? Put 1 plate of rice. Nah, berarti masukkan sepiring nasi kalau tadi ya. Fry and mix them around 3 minutes. Nah, ini berarti spesifik ya. Jadi goreng dan campurkan ini selama berapa menit? Oh, selama 3 menit gitu ya. Jangan sampai gosong gitu kan ya. Nggak jadi makan lah kalian nanti. Nah, six berarti langkah yang keenam apa? Add 2 pinches of salt. Nah, berarti tambahkan 2 jumput garam gitu kan. Berarti ya sejumput orang kan beda-beda ya, mungkin sesuai selera kali ya kalau ini mau. Tapi kalau di sini dia 2 jumput garam. Nah, continue. Nah, lanjutkan. Nah, ini juga berupa apa? Sequence adverb gitu ya. Lanjutkan berarti kan urutan gitu ya, berurutan. Frying, continue frying. Nah, lanjutkan mengaduk. Frying sebenarnya di sini goreng ya. Cuman gorengannya ini kayak diaduk gitu lah ya. Until the rice mix perfectly. Nah, berarti lanjutkan menggoreng sampai nasi tadi itu tercampur ya secara sempurna gitu atau merata ya, bisa diartikan gitu. Finally, nah akhirnya atau jadilah gitu. Akhirnya put the fried rice on the plate. Nah, berarti letakkan nasi ke di atas piring gitu ya. Fried rice is ready to serve. Nasi goreng siap disajikan, jadi siap dimakan. Kayak gitu. Jadi ini contoh teks prosedur atau procedure text. Sebenarnya
apa ya? Itulah kenapa saya bilang teks prosedur atau procedure text ini ya kayak kalian di deket banget sama kehidupan kalian sehari-hari gitu ya. Jadi saya kira nggak bakal sulit gitu buat kalian pelajari. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Halo, ada yang mau ditanyakan? Enggak, Kak. Oh enggak, oke. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, nah aku mau kalian buat teks prosedur singkat aja, yang sederhana aja, sesederhana mungkin. Aku kasih waktu kalian sekitar 10 menit. Bisa? Pakai bahasa Indonesia dulu aja. Pakai bahasa Indonesia dulu, nanti kita bahasa Inggrisin bareng-bareng gitu. Bisa kalau bisa. Bisa? Bisa. Oke. Dibuatnya di mana, Kak? Buku kalian. Oke. Oke, bisa ya? Oke. Tunggu 10 menit ya. Kalau ada kesulitan langsung aja tanya. Aku standby di sini kok. Udah ada yang udah selesai? Aku udah, Kak. Oh, udah cepet banget. Lihat Google jangan-jangan ini. Enggak dong. Oh, enggak. Oke. Ini siapa sih yang ngomong tadi? Siapa tuh tadi yang ngomong yang udah selesai? Halo, siapa tadi ya yang udah selesai? Namanya siapa tadi? Ayo siapa? Ayo. Ya nggak tahu saya. Siapa nih? My Landry ya? Ya, Oh, My Landry. Oke, aku coba ini ya. My Landry bikin apa tadi? cara membuat kue bolu coklat. Oh, cara membuat kue bolu coklat. Oke, aku mau coba di sini. Bentar. Kok nggak bisa ya? Oke. Bisa. Nah, masih kelihatan ya PPT aku? Kok cepet banget bikinnya, Melandri? Kue bolu coklat kan nggak sesingkat itu mikirnya. Sebenarnya ini tugas sekolah sih. Oh, tugas sekolah. Oke. Aja kan ya. Oh, boleh. Cara membuat kue bolu coklat, gitu ya? Iya, Emang pernah bikin? enggak sih. Oh, enggak. Kok bisa tahu? Kan tugas sekolah. Oh, kok bisa tahu bahan-bahannya gitu? Ya kan itu. Ini dari sekolah di ini apa tuh bahasa Inggris terus diartiin ke Indonesia doang udah. Oh, gampang itu mah. Yang Ya, sering kamu buat aja deh kalau gitu. Spontan aja nggak apa-apa. telur goreng ya. Oh, cara membuat omelet gitu ya nggak apa-apa. Ya dah ya. Cara
membuat omelet ya tulisannya. Omelet. Omelet. Gimana sih tulisannya? Ya, telur apa? Telur mata sapi apa telur dadar kamu bikinnya? Telur dadar. Oh, telur dadar. Oke. Ini bahasa Indonesianya dulu ya. Nanti kita translatein. Pertama, apa? Berarti. Bahannya Oh, berarti apa? Bahan-bahan gitu. Alat-alat dan itu. bahan ya tulisan. Ya, Alat dan bahan. Apa yang pertama? telur. Berapa telurnya? Ya, sesuai selera aja sih. Kamu seleranya berapa biasanya? 1 Satu. Jadi 1 butir telur. telur. Terus Sejumput garam. sejumput garam. Terus Mangkuk, sendok, mangkuk. Kamu pakai sendok ya? Oke, nggak apa-apa. Next, udah. teflon buat kegoreng. Oh, berarti penggorengan. Wajan ya? Ya, Wajan. Udah. sama itu daun bawang. Oh, pakai daun bawang. Istimewa banget ini telur dadarnya kayak. Tes. Ya, halo. Oke. Suaraku kedengeran ya? Udah ini Raka? Kafka? Ya, udah. Dah. Nah, setelah alat dan bahan, apa ini berarti? Langkah-langkah. Oke, berarti langkah, langkah. Gimana berarti? Kak, yang itu Kak apa tuh? Alat dan bahannya kurang minyak. Oh iya, lupa nggak pakai minyak goreng masak. Goreng. Udah? Udah. Oke, apa? Yang pertama? Nah, masukkan minyak ke wajan. Heeh. Terus? Pecahkan telur dan ambil sejumput garam, lalu masukkan daun bawang dan aduk rata. Daun Atau bawangnya nggak dipotong dulu? Ya iya, udah dipotong ceritanya. Oh, ceritanya udah potong. Nah, berarti di sini potongan daun bawang yang sudah dipotong gitu loh, harus jelas. Udah, berarti ini langkahnya apa? Habis masukin minyak ke wajan gimana? Lalu pecahkan telur, Mm-mm. tambahkan sejumput garam, Bentar, ke dalam mangkuk. Harus jelas. ya ke dalam mangkuk. Lalu masukkan sejumput garam, Em, tambahkan terus sejumput. Terus kemudian masukkan daun bawang yang sudah dipotong-potong. terus Nyalakan kompor, tunggu hingga panas, lalu masukkan telur ke dalam wajan. nyalakan kompor dan Tunggu hingga panas. terus
dan masukkan telur yang sudah dikocok tadi. Telurnya aja belum dikocok. Oh iya ya Allah, lupa. Oke, kita akan ini ya. Berarti Ya, kocok. Nah, semutnya ini. dah. Dah. Berarti terus apa? Habis nyalakan kompor dan tunggu hingga panas. Terus Lalu masukkan telur yang sudah dikocok ke dalam wajan. Tunggu hingga matang. selama berapa menit? Nggak pernah ke timer, Kak. Ya intinya matang aja lah. Matangnya berapa menit? Tunggu hingga matang. Ya udah. Nggak dibalikin nih telurnya. Nggak usah sih kalau saya mah. Oh, nggak dibalik. Oke deh. Berarti tunggu hingga dan tunggu hingga matang. Dah. Matikan Kompor. Dan telur dadar siap Nggak diambil dulu. Kan nggak diambil dulu dari wajannya. Ya kan udah siap disajikan, berarti kan udah Iya. siap. Ya. Itu. Ya. Oke, berarti udah siap kita translate ya. Oke. Nah, tadi berarti cara membuat telur dadar. How to make apa? Omelet ya. Omelet tulisannya gimana sih? Omelet. Lupa lagi. Double T, Kak. Oh ya, double T. Gini ya? Iya, Kak. Oke. Lupa ingat saya. Nah, how to make ini ya, a plate ya. Seporsi ya. Nah, yang pertama tadi apa ya? Ingredients ya berarti, atau materials bisa aja. Materials. Nah, yang pertama tadi satu buah telur ya. An egg berarti ya. An egg. Kenapa Kak? Kenapa pakai an? Karena di sini kalimat depannya itu berupa huruf vokal ya. I berarti an egg gitu kan. Dibacanya an egg gitu. Kalau dia misalnya sebuah sendok berarti a spoon gitu kan. Depannya bukan dia itu huruf konsonan berarti bukan an gitu. Nah, next tadi sejumput garam. Berarti sejumput itu a pinch. A pinch of salt. Terus tadi ada lagi mangkuk. Mangkuk berarti mangkuknya satu aja kan. Berarti a bowl. Harus jelas jumlahnya berapa gitu. Nah, terus ada lagi nih sendok. Berarti a spoon. Spoon. Terus ada lagi wajan, berarti
Frying pan. Frying pan. Terus di sini ada lagi daun bawang yang sudah dipotong. Berarti potong tadi kan potongnya tipis kecil-kecil atau agak gede-gede biasanya, My Landry? Sesuai selera. Oh, berarti aku bikin potongannya itu sedang aja ya, berarti apa ya? Cut. Nggak deh. Chop aja. Chop of daun bawang apa, Kakak? Daun bawang. Daun bawang. Apa bahasa Inggrisnya? Ada yang tahu? Halo, halo, tes, tes. Suara aku masih kedengeran? Kedengeran, Kak. Masih. Oke, daun bawang apa bahasa Inggrisnya? Daun bawang. Daun bawang. Atau green Ini onion. nggak ada yang pernah main game masak. Suaranya putus-putus, Kak El. Suara aku. Iya, suaranya putus-putus, Dek. Suara aku putus-putus. Iya, masih putus-putus, Kak El. Halo? Di kalian suaranya putus-putus ya, guys. Dengeran nggak sih? Putus-putus, Kak. Putus-putus, Kak. Putus-putus, Kak. Suara kamu juga putus-putus. Siapa tadi yang terakhir ngomong? Coba ya. Aku ke Kak El. Halo, tes suara aku kedengeran. Kedengeran, Kamela, Kak. Ih, halo, putus-putus. halo. Iya. Oke. Oke. Sorry. Bentar ya. Oke. Tadi sampai mana kita? Suara aku tadi keputus ya? Iya, Kak. Oke. Bentar ya. Nah, daun bawang. Udah ada yang tahu bahasa Inggrisnya? Bentar. Aku share screen lagi ya. Bentar. Slide aku udah kelihatan. PPT aku udah kelihatan. Udah, Kak. Udah, Kak. Nah, chop chop of leeks. Ya. Agak nge-lag. Oh, leeks. Nah, berarti potongan daun bawang. Terus apa lagi nih tadi ya? Minyak goreng, berarti minyak gorengnya misalnya nggak usah banyak-banyak, 2 sendok makan aja. Berarti 2 tablespoons. Tablespoons. Kenapa di sini spoons, bukan spoon aja? Tadi kan di sini kita pakai 1 sendok kan buat ngocoknya. Nah, tapi di sini tablespoons. Kenapa S? Ujungnya ada S karena di sini ada 2. Kalau 1 ya cukup ya di sini. Nah, ini sendok makan. Jadi kalau urusan masak-memasak biasanya takarannya itu ya sendok makan atau sendok teh.
Kalau sendok makan berarti tablespoon. Kalau sendok teh berarti teaspoon. Kayak gitu aja. Nah, ini 2 tablespoons of vegetable oil. Oke. Yang penting kalian jangan pakai oli ya masaknya. Bisa kan nanti misalnya kalian mau sehat banget nih bikin omeletnya, ya bisa pakai minyak canola, minyak jagung, asal jangan pakai oli. Gitu. Nah, 2 tablespoon of vegetable oil. Nah, selanjutnya habis kita siapin bahan-bahannya, nah berarti kita buat apa ini tadi? Langkah-langkah berarti steps. Nah, stepsnya apa aja nih tadi? Yang pertama. Nah, suara aku masih kedengeran ya? Jelas di kalian? Halo, halo, halo Bandung. Masih kedengeran, Kak. Oke, yang pertama ini, masukkan minyak ke dalam wajan. Boleh kalian di sini nanti tulis aja di sini saya pertama. Nah, berarti first atau the first. Boleh ditulis, boleh enggak sih sebenarnya. Tapi biar lebih enak gitu, kayak ada urutannya. First, masukkan minyak ke dalam wajan, berarti put the vegetable oil into the pan ya. Sebenarnya pan itu bisa wajan, bisa panci, tapi ya udah frying pan ya. Frying. Nah, next berarti apa lagi nih? Lalu pecahkan telur ke dalam mangkuk dan tambahkan sejumput garam. Sebenarnya urutannya itu sebenarnya apa ya? Kalian siapin yang ada di mangkuknya, baru melangkah ke kompornya. Harusnya gitu nggak sih? Kayaknya ini ada something wrong gitu. Gitu sih. Jadi kayak urutannya itu kalian nggak langsung apa ya? Kayak dua-duanya dipegang gitu, enggak. Tapi ya lakukan apa yang satu hal dulu, baru melangkah ke hal yang lain. Jadi ini mendingan pecahkan telur ke dalam mangkuk, terus masukkan daun bawang, terus dikocok, baru deh ini masukkan minyak. Itu. Nah, berarti ada yang kita ubah dulu ya. Nah ini, berarti ini taruh sini. Sebenarnya kalau My Laundry emang biasanya gini nggak masalah sih. Cuman kalau secara urutan kita itu kerjakan satu hal dulu, baru melangkah ke hal yang berikutnya kayak itu. Oke, ini lalu. Ya berarti first ini ya pecahkan telur dulu berarti. Sorry. Slide aku masih kelihatan? Halo, Kamela, teman-teman. Masih, Kak. Oke. Nah, pertama itu tadi ya, berarti kita ubah dulu. Pecahkan telur ke dalam mangkuk dan tambahkan sejumput garam. Berarti crack the egg and put the salt. Then put masukkan daun bawang yang sudah dipotong-potong. Berarti put the chop of leeks. Terus kan dikocok ya berarti. Berarti ini mix ya berarti. Mix them together. Campur mereka
barengan gitu ya. Together. Nah, ini next ya berarti. Boleh sih apa aja. Next. Mix them together. Nah, oh enggak deh. Kocok telur bersama bahan-bahan yang sudah ditambahkan. Berarti kalimatnya enggak gitu ya. Next. Mix the egg nah with the bahan-bahan ya, with the ingredients yang sudah kita tambahkan. Berarti that we put ya, yang sudah kita tambahkan, that we have put. Tuh. Yang sudah kita tambahkan. Ya udah, that we put aja ya. Nah, yang sudah kita tambahkan. Nah, terus apa lagi nih? Di sini lalu masukkan minyak ke dalam wajan. Berarti then masukkan minyak ke dalam wajan. Berarti put the vegetable oil into the frying pan. Nah, vegetable oil into the frying pan. Terus nyalakan kompor dan tunggu hingga panas. Nyalakan kompor berarti turn off. Turn on ya. On the stove, kompor itu stove ya. Nah, and wait until it heat. Nyalakan kompor harusnya dan panaskan tadi ya wajannya. Heat the pan. Nah, terus apa lagi nih? Lalu masukkan telur yang sudah dikocok. Nah, berarti put the yang sudah dikocok, berarti the mix egg into the pan, ya kan? Terus tunggu hingga matang. Nah, berarti and wait until. Halo, tes suara aku masih kedengeran jelas ya? Iya, Kak. Halo, tes. Oke, and wait until matang. Apa ya? Matang bahasa Inggrisnya. Ada yang sudah tahu matang bahasa Inggrisnya apa? Matang. Until apa ya? Warnanya berubah kecoklatan kali ya. Until it turns into it turns to apa ya? Kuning kecoklatan, berarti kayak apa ya? Kayak matang ya. Ya gimana ya? Gold apa ya?
Kuning kecoklatan. Apa ya? Matang tuh berarti it turns to, oh sorry, it until it cook. Jadi sampai sampai ini benar-benar matang gitu. Nah, next berarti matikan kompor dan ini apa sih, telur ya? Telur dadar. Telur dadar siap disajikan berarti. Nah, ini berarti udah ya, berarti udah matang nih. Berarti turn off. Finally, nah, enggak usah. Turn off the stove and the omelet is ready to serve. Seperti ini. Oke. Begini, ada yang mau ditanyakan? Jadi nggak susah-susah banget ya sebenarnya untuk membuat teks prosedur atau procedure text. Sampai sini Mailandri ada yang ditanyakan dari teks yang udah kamu buat bareng-bareng kita semua ini? Enggak, Kak. Enggak. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Asla, Davina, Ismi, Maica, Mikael, Ki, ada yang mau ditanyain? Enggak, Kak. Oh, enggak, Kak. Oh enggak. Oke. Yang lain tadi berencana mau membuat teks apa? Apa ya mau dibuat teks prosedurnya? Dari Mikael, adik tadi mau buat apa prosedur teksnya? Tadi saya pengen bikin ini, membuat teh. Oh, membuat teh. Simpel banget ya. Saya Oke. bingung, saya masih pikir. Oh, masih mikir. Oke. Simpel sih sebenarnya. Oke, kalau dari Maika, tadi mau bikin apa nih, Maika? Halo? Permen. Oh, permen. Oh, unik nih mau bikin permen. Oke. Maika kayaknya sibuk banget. Oke, Ki tadi mau bikin apa, Ki? Ya, tadi mau bikin pancake. Oh, pancake. Wah, jiwa-jiwa keibuannya bikin pancake. Oke, unik. Nanti silakan aja kalian buat gitu ya. Kayak ini tadi simple sih. Jadi bikin omelet siap. Nggak harus begini kalimatnya. Apapun kalian mau buat cerita pada hari Minggu, ibu dan saya membuat pancake coklat pisang gitu kan ya. Nah, pertama-tama saya menyiapkan bahan bla 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 gitu. Kalian buat soal cerita, soal cerita teksnya berupa cerita nggak masalah. Atau mau bikinnya seperti ini juga nggak masalah. Sesuai maunya kalian gimana. Atau misalnya tadi cara merapikan rak sepatu gitu ya. Nah, kan itu nggak perlu bahan ya. Jadi nggak usah kalian siapkan dan bahan. Nah, jadi cukup aja merapikan rak sepatu sesuai apa ya? Oh enggak, pastikan maksudnya rak sepatu berdiri dengan kokoh gitu kan. Terus letakkan sepatu sesuai tempatnya atau sesuai misalnya ada label namanya ini sepatunya siapa gitu. Boleh gitu kan. Nah, jadi bebas ya mau teks yang cara membuat sesuatu kayak gini atau cara melakukan sesuatu gitu ya. Atau misalnya nih, kan sekarang kan lagi musim pandemi nih. Nah, kalian kan harus menjaga kesehatan gitu kan. Latihan pernafasan gitu kan. Gak harus orang yang udah kena COVID dulu gitu, baru latihan pernafasan. Kalian yang masih sehat pun bisa gitu kan, latihan pernafasan. Nah, kalian tuh buat nih teks prosedur gitu kan. Cara melatih pernafasan di era pandemi gitu kan.
Pertama-tama tarik nafas dalam-dalam melalui hidung gitu kan selama 10 detik, kemudian buang pelan-pelan melalui mulut gitu kan. Ulangi selama 15 kali. Lakukan 4 jam sekali gitu kan dalam sehari. Nah, itu kan nggak harus perlu alat dan bahan ya. Kalian cukup diri kalian sendiri, sama kalian masih bisa bernafas gitu kan, ya lakuin aja gitu kan. Nah, jadi cukup urutan-urutannya aja langsung bisa. Tapi jangan lupa di depannya nggak harus sih kalian um, how to apa ya, kayak latihan pernafasan gitu, enggak. Tapi kalimatnya bisa sesuka kalian gimana gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Halo, halo, suaraku masih kedengeran? Masih, Kak. Kedengaran, Kak. Oke, nggak ada pertanyaan atau ada nih yang mau ditanyain? Oh, kalau emang mau ada yang ditanyain, oke. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, aku ini nih. Nggak ada yang ditanyain ya dari teman-teman di sini? Enggak, Kak. Oke, kalau gitu aku yang tanyain ke kalian deh. Oke, ntar ya. Sorry, ini gelap ya di kalian layarnya. Halo, halo, suara aku kedengeran? Udah pernah sih, Kak. Oke. Nah, di sini soalnya kelihatan di kalian. Kelihatan, Kak. Oke. Nah, ini coba silahkan kalian tulis di buku tulis kalian sambil dikerjakan. Bisa aku kasih waktu 13 menit aja deh. Ini ada 5 soal nanti ya, pilihan ganda. Bisa ya, 13 menit dari sekarang. Kalau ada yang mau kalian tanyain, tanyain aja. Slow di sini mah. Tapi bukan tanya jawaban ya. Suara aku masih kedengeran? Iya, halo, suara aku masih kedengeran? Mbak, kenal aku enggak? Sono Aku aja sama ganggu. siapa ya? Oke, waktunya masih 11 menit lagi. Ayo. Nanti kalau mau geser ke bawah, soal selanjutnya bilang aja. Ini soalnya ada 5. KL boleh geser ke bawah enggak? Oke, oke. Bisa, bisa. Udah? Udah, makasih, Kak. Oke, sama-sama.
Udah selesai? Kalau udah selesai bilang aja. Nggak usah malu-malu kalau udah selesai. Kalau mau geser ke atas lagi, aku kasih, nggak apa-apa. Silakan. Suara aku masih kedengaran? Aman, Kak, suara. Halo, tes, tes. Oke, oke. Nah, di Kedengeran, sini, Kak. read carefully. Oke. Read carefully and choose the best answer between A, B, C, or ini salah ya, bukan I ya. A, B, C, D, or E. Nah, baca dengan teliti gitu kan ya. Dan pilih jawaban yang paling benar. Nah, antara A, B, C, D, atau E. Nah, di sini. The table below is for question number 1 to 5. Nah, tabel di bawah adalah pertanyaan untuk nomor 1 sampai 5. Nah, the ways to activate the handphone. Nah, cara mengaktifkan HP ya, ponsel atau ya HP gitu, handphone. Nah, pertama, first, open the cover of the handphone. Nah, buka penutup dari HP. Apa ya? Bungkus ya kali ya. Cover tuh kayak bungkus gitu ya. Nah, berarti ini HP baru gitu kan ya. Nah, secondly, open the battery part of the phone and you can find SIM card slot inside. Nah, berarti yang kedua, open the battery part, bagian baterainya suruh buka. Nah, ini berarti baterainya kayaknya bukan baterai tanam ya kayaknya. Nah, suruh buka bagian baterainya. Nah, terus apa? Kamu bisa menemukan apa? SIM card slot. Berarti kayak tempat kartunya gitu kan ya, inside di dalam. Nah, third, ketiga, insert the SIM card. Nah, berarti masukkan kartu SIM-nya atau kartu tadi itu ke apa? SIM card slot ke slotnya tadi, ke bagian ya slot kartu lah ya. And put back the battery. Nah, berarti letakkan kembali baterainya. Tadi baterainya habis dilepas buat masang kartu nomor gitu kan ya. Sekarang balikin lagi baterainya. Nah, terus fourth, keempat, close the battery. Nah, berarti tutup baterai gitu kan. With a cover of the handphone. Berarti suruh nutup ya pakai cover handphone ya. Maksudnya tadi berarti ya ada casing lah gitulah. Nah, fifth, kelima, connect the cable of the charger. Berarti sambungkan kabel casannya gitu kan into to the hole, berarti ke lubang in the bottom of the handphone. Berarti ya ya biasanya itu charger HP itu di bagian bawah HP ya gitu. Nah, charging suruh ngecas gitu kan baterainya may take for up to 6 hour, berarti sekitar 4 atau 6 jam, lama juga ya. Nah, 6 berarti yang keenam apa? When the battery is fully charged, berarti ketika baterainya itu udah full, udah penuh terisi gitu kan ya. The bar will stop scrolling. Nah, berarti berarti kan biasanya itu baterai kan kayak bergerak tuh. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kayak bagian baterainya itu udah berhenti apa ya gerak itu, nah berarti itu udah full gitu Kak. Nah, 7 yang ketujuh, we can activate the handphone. Nah, berarti kita bisa mengaktifkan HP with pushing. Nah, berarti dengan menekan apa the button
Nah, tombol gitu kan, button. On the side of it berarti suruh mencet tombol samping. Nah, itu buat nyalain HP. Biasanya kan emang gitu ya kita. Nah, finally, akhirnya apa? We are ready to use our handphone. Berarti akhirnya kita siap untuk pakai HP itu gitu. Oke, sampai sini dari teksnya nggak ada kalimat yang sulit ya. Nah, tips saya kalau kalian belajar bahasa Inggris, kalau Kak nggak ngerti bahasa Inggris tuh kayaknya susah gitu, nggak tahu artinya. Kalau bahasa Inggris tuh nggak perlu kalian tahu banget artinya. Yang penting kalian paham maksud dan tujuannya gitu. Kalau mau tahu artinya ya kalian mulai dari sekarang targetin tuh seminggu, nggak usah seminggu, sehari kalian tuh tulis kosakata baru. Kalian tulis ada 10 misalnya, atau 15 kalian nggak apa-apa, tulis aja. Pokoknya sehari kalian dapat kosakata baru, misalnya belajar sekarang, oh dapat kosakata baru, tadi misalnya daun bawang, leeks, tulis. Tulis. Nah, sehari kalian punya target, sehari aku harus ngapalin 5 vocab, 5 kosakata baru. Kalian hafalin tuh sehari 5, besoknya ditambah lagi 5, tapi yang kemarin juga ditambahin tuh ke situ, berarti kalian 2 hari udah dapat 10, 3 hari udah dapat 15, kaliin aja sebulan 30, berarti 5 kali 30, oh kalian dapat 150 kata dalam 1 bulan. Keren gak tuh? Cukup sehari 5 kata aja, tapi kalian rutin sehari 5, besoknya tambahin 5, udah 10, tapi terus diulang gitu kan. Jadi kalian banyak tuh kosakata baru. Ketika nanti ujian ya nggak bingung-bingung amat gitu. Kalian punya kayak PD gitu, punya bekal gitu buat ujian. Gitu sih. Tapi kalian belajar bahasa Inggris jangan buat ujian aja ya. Bahasa Inggris tuh ya penting gitu. Ketika kalian nanti lulus SMP, udah selesai ujian, bahasa Inggris tetap kalian pakai gitu. Bahasa internasional sekarang ya bahasa Inggris gitu. Kalau kalian buta bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Inggris, ya sulit nanti kalian untuk kedepannya. Gitu. Banyak peluang-peluang yang bisa kalian dapetin kalau kalian ya bisa bahasa Inggris gitu. Next, yang soal pertama, siapa nih yang mau jawab? Atau mau ditunjuk? Siapa nih? Aku mau jawab, Oke. boleh Kak? Boleh. Davina silakan. First, Sambil dibaca what teksnya. kind? Oke Kak. Dibaca teksnya atau pertanyaannya? Pertanyaannya, what kind? Okay. What kind of text is the text above? It is C, procedure text. Okay, good. Good job, Davina. The answer is correct. Nah, what kind of the text is the text above? Berarti jenis apa teks di atas? Nah, seperti yang udah kita pelajari, berarti procedure text atau teks prosedur. Oke, good job. Next, number 2. Siapa yang mau jawab? Saya Kak. Oke, silahkan. The text describes how to active and one. Oke, good. Jawabannya the answer is B. The text describe how to activate a handphone. Jadi cara mengaktifkan handphone. Kalau yang A salah. Bagaimana mendapatkan handphone, bukan ya. Nah, yang C, the materials of handphone, bahan-bahan dari handphone, salah juga. Yang D, how to put a SIM card. Ada juga sih di bagian step-nya, cuman itu bukan tujuannya gitu ya. Oke, good job. Tadi yang jawab ya. Nah, next, number 3. Siapa yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Silahkan, number 3. Number 3. Azla, silahkan jawab Azla. What should we do after inserting the SIM card? C. Close the battery with the cover of handphone. Oke, kita cek ya. Di sini kalau kalian kayaknya
sebenarnya nanti ketika ujian kalian tuh nggak harus baca semua teksnya. Tapi apa? Kalian lihat dulu soalnya, baru kalian tuju what kind of the text is the text above. Oh, berarti ini nanya tujuannya. Kalian langsung aja lihat bagian atas. Oh, cara ini berarti teks prosedur. Terus the text describe apa? Oh, ini ya, the ways to activate the handphone. Udah, langsung aja jawab. Nah, untuk ini soal nomor 3, nah ada kata kuncinya apa tuh? Inserting the SIM card, berarti memasukkan SIM card. Mungkin kalau di sini kita lihat nih, ada nggak nih kata-kata insert? Bukan ini ya, acara gosip ya, insert. Memasukkan di sini, memasukkan SIM card yang mirip. Oh, ada. Insert the SIM card to the SIM card slot and put back the battery. Nah, berarti ini nih kata kuncinya. Nah, cuman yang ditanyakan tadi apa? What should we do after? Berarti setelah masukin SIM card. Nah, setelah, bukan sebelum ya. Berarti ini, berarti sudahnya apa? Put back the battery. Ada nggak sih put back the battery? Balikin baterainya. Nah, di sini open the cover of the handphone. Buka penutup HP. Oh, salah, ya kan? Buka penutup HP itu di awal ujung ini sama di akhir tadi. Nah, terus di awal doang ya, sorry. Kalau yang B, disconnect the charger, suruh mutusin chargernya gitu kan ya. Juga salah. Yang C, antara C sama D ya ini, berarti close the battery with the cover of the handphone. Tutup baterai dengan penutup HP. Nah, belum tentu ya. Nah, berarti yang D nih, insert the battery inside. Masukkan baterai di dalamnya. Yang D jawabannya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Jadi suruh masukin baterainya. Tadi kan kita udah masukin SIM card. Berarti put back, berarti meletakkan kembali. Sebenarnya masukin juga gitu kan maksudnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nomor 3? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut sedikit aja nih. The ways to activate the handphone. Cara mengaktifkan handphone. Nah, sinonimnya apa nih? Cara. Ingredients artinya bahan. Performance artinya penampilan, performa gitu kan. Nah, steps, langkah-langkah. Device itu perangkat atau alat. Kira-kira A, B, C, D, A, B, C, D. Jawaban yang tepat yang? C. Oke, betul. Yang C, steps ya. Jadi cara dengan steps itu mirip ya. W itu langkah-langkah, cara jalan. Nah, step juga langkah-langkah. Nah, oke, good job. C jawabannya. Yang number 5, fifth, connect the cable of charger to the hole in the bottom of the handphone. Nah, kalimat yang digarisbawahi, antonimnya apa nih? Antonim, lawan kata. Bottom itu apa? Bawah ya. Bottom itu bawah. Berarti lawan katanya apa? Bahasa Indonesianya dulu aja deh. Kalau kanan lawannya kiri, depan lawannya belakang. Kalau bawah lawannya Atas. Upper. Good job. Nah, berarti jawabannya adalah upper. Kalau height itu tinggi, ketinggian. Case tutup. Length panjang. Berarti jawabannya adalah upper. Bagian atas. Oke, good job. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak, Kak. Enggak ada. Paham semuanya? Oke. Karena waktunya juga sudah habis dan materi kita udah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat mengenai prosedur teks, bisa kalian terapkan, bisa kalian pahami, dan kalian bisa mengerjakan soal nantinya kalau diujikan. Oke, saya tutup dari sini. Kalau ada ya.
Iya, ada apa? On kamera dulu ya. Oh iya ya, sorry. Absen. Oke. Sorry. Aku harus on cam juga. Iya dong. Tapi aku ituin dulu ke Kak Elvaninya deh ya, co-hostnya. Nanti aku masuk lagi soalnya agak muter. Oke, nggak apa ya. Tunggu sebentar, 1 menit deh. Oke, jangan lama-lama ya, Kak. Udah ngantuk nih. Iya. Oke. Udah selesai kan ya? Absen dulu ya. Oke. Oke. Tunggu kameranya ya. Kameranya lagi proses. BTW paling jauh ini di mana ya kalian? SMP-nya? Dari titik Bekasi, sorry, maksudnya. Ada yang jauh banget? Di luar Bekasi? Saya jual Bekasi Mana tuh, Mikael? di Tangsel. Oh, Tangsel. Tangselnya mana nih? Kurang tahu deh, kurang tahu perjalanan. Cuma depannya situ-situ aja gitu. Oh, oke. Teman saya banyak orang Tangsel. Oke, Kamela sudah bergabung. Halo Kamela, bisa untuk Halo, guys. absen? Yuk dibuka dulu yuk. Oke. On cam Kamera saya semuanya nggak ya? bisa. Kamera saya nggak ada. Lagi Oh, rusak nggak ada. soalnya. Nggak bisa Mikael. Iya, lagi rusak soalnya webcamnya. Oke, fine. Maica, Azla, Davina. Ayo mempersingkat waktu, kan katanya udah mau kemalaman. Yuk, cepetan guys. GC. Oke, good job. Mikael nggak bisa ya, My Landry. Nggak bisa, Ayo nggak My bisa. Landry, teman-temannya udah buka nih. Tinggal kamu yang belum buka. Apa kameranya nggak bisa juga? Bohong kali kalau Mailan maka nggak bisa. Oke, aku foto ya. Oke. Ayo 1, 2, 3, cekrek. Mantap. Oke, thank you guys buat hari ini. Mau lanjut, KL coba Ya. bikin lagi ke KL untuk ditutup. Oke, makasih ya guys udah join malam ini